Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 312. Pamela berkata sambil tersenyum, "Kenapa? Kalau orang yang bersalah adalah aku, kalian akan menyelidiki sampai tuntas dan gak akan menoleransi sama sekali. Kalau orang itu adalah sahabatmu, kamu gak akan menyelidikinya lagi. Kalana, kamu benar-benar pilih kasih." Kalana berkata dengan canggung, Kak Pamela, sebenarnya dari awal aku gak ingin memperpanjang masalah ini. Kakakku yang gak ingin siapapun menyakitiku, jadi. Kedua tangan Pamela masih diborgol. Dia berkata sambil bersandar di kursi dengan malas, "Maaf, Kalana, aku gak ingin mendengar ucapanmu lagi. Kita serahkan sisanya kepada polisi untuk mencari tahu penyebabnya." Kalana menundukkan kepalanya, tapi dia tidak berhenti memohon untuk sahabatnya. "Maaf, Kak Pamela, aku tahu kami telah salah paham padamu. Tapi, Steffi adalah sahabatku. Aku harap kamu bisa memaafkannya." Pamela tidak berbicara pada Kalana. Dia mengalihkan pandangannya ke Jason yang menunjukkan ekspresi masam sambil berkata, "Pak Jason, kamu sangat menyayangi adikmu. Kamu gak akan melepaskan dalangnya dengan mudah, kan?" Kalana memandang kakaknya sambil mengerutkan alisnya, kemudian dia berkata dengan tergesa-gesa, "Kak, kamu tahu Steffi gak akan menyakitiku. Dia berbuat seperti ini untuk kebaikanku. Hanya saja, dia menggunakan cara yang salah." Jason sama sekali tidak bersimpati pada Steffi. Namun, karena Steffi dan Kalana adalah sahabat dekat, dia mau tidak mau merasa khawatir dan berpikir keras. Pamela menyadari ekspresi Jason yang terlihat ragu-ragu, dia pun berkata sambil mencibir, "Pak Jason, sebagai pria dewasa, aku harap kamu memiliki prinsip dalam bertindak. Jangan pilih kasih seperti adikmu hingga membuat lelucon." Jason tersadar dari lamunannya, lalu memandang Pamela yang menunjukkan ekspresi sinis dan berkata sambil tersenyum, "Nona Pamela, jangan khawatir. Kalau polisi berhasil menyelidiki apa yang dikatakan Ken serta kedua ibu dan anak itu benar, aku pasti akan bersikap adil." Pamela berkata sambil tersenyum, "Baguslah." Setelah mendengar pernyataan Jason, Steffi langsung terlihat frustrasi. "Kak Jason, bukan aku. Pamela yang menjebakku, kamu harus percaya padaku." Polisi melangkah maju, lalu menahan Steffi yang meronta dan memborgolnya dengan paksa. Setelah itu, mereka mengantar Steffi ke ruang interogasi untuk diselidiki. Pada saat bersamaan, mereka juga membawa pergi Ken serta ibu dan anak itu untuk diinterogasi secara terpisah. Mereka akan melakukan penyelidikan serius untuk memahami situasinya. Setengah jam kemudian, dua polisi berjalan masuk, lalu membuka borgol di tangan Pamela sambil berkata dengan ekspresi malu, "Pamela, setelah penyelidikan, kami telah memastikan bahwa semua yang dikatakan Ken benar. Kasus ini nggak ada hubungannya denganmu. Kami benar-benar minta maaf karena kesalahan kami dalam menyelidiki kasus ini. Kamu harus diperlakukan nggak adil saat kamu menderita alergi parah." Setelah terbebas, Pamela menggoyangkan pergelangan tangannya yang terasa tidak nyaman sambil berkata dengan tenang, "Nggak apa-apa. Seseorang sengaja menjebakku, kalian juga dimanfaatkan. Kita semua adalah korban." Kedua polisi itu memandang Pamela dengan heran, kemudian mereka saling memandang dengan tidak percaya. Mereka mengira akan mendapat keluhan dan tuduhan dari Pamela, tapi yang mereka dapatkan malah toleransi dan pengertian dari Pamela. Kesalahan dalam penyelidikan dan penangkapan sering terjadi. Kebanyakan orang tidak akan bersikap baik pada mereka. Namun, gadis kecil di depan mereka malah memiliki wawasan yang melebihi usianya. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa kagum? Seorang polisi berkata dengan malu, "Nona Pamela, beberapa hari ini kamu sudah menderita. Kami mengantarmu pulang sekarang." "Ya." Pamela berkata sambil melambaikan tangannya, "Nggak perlu. Aku menghargai kebaikanmu, tapi aku nggak ingin naik mobil polisi lagi." Meskipun Pamela menolak, kedua petugas polisi itu malah berkata sambil tersenyum santai, "Ya, kalau begitu kami nggak akan mengantarmu pulang. Hati-hati di jalan, ya."
Mereka memiliki kesan yang baik terhadap Pamela. Mereka jarang sekali bertemu orang yang memahami pekerjaan mereka sejelas Pamela. Ya, Paman, jangan khawatir, kalian pergilah. Oke. Setelah polisi keluar, Jason berjalan menuju Pamela sambil tersenyum. Setelah kebenaran terungkap, dia harus berdamai dengan Pamela. Namun, Pamela bahkan tidak melihatnya. Dia hanya melewati Jason sambil berjalan keluar tanpa memandangnya sama sekali. Jason menunjukkan ekspresi canggung sambil menyipitkan matanya. Kali ini adalah pertama kalinya Jason diabaikan dan dipandang rendah seperti ini. Pamela telah pergi. Bab 313. Kalana berjalan mendekat dengan ekspresi gelisah sambil bertanya, "Kak, sekarang bagaimana dengan Steffi?" Setelah tersadar dari lamunannya, Jason berkata kepada adiknya dengan ekspresi serius, "Dia sudah dewasa, dia bisa berpikir sendiri. Dia harus menanggung akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Tapi Steffi adalah sahabatku. Kak, kita nggak bisa mengabaikannya. Sudahlah, jangan katakan apa-apa lagi, kamu pulang dulu dengan Justin." Di kamar mandi kantor polisi. Setelah Pamela mencuci tangan dan berjalan keluar, Julius yang sedang menunggu di luar pun berjalan ke arahnya, lalu menyerahkan tisu dengan hormat. Pada saat bersamaan, Julius juga berkata sambil memberikan ponselnya, "Bu Pamela, Pak Marlon memintamu untuk menjawab teleponnya." Pamela mengambil tisu dan menyekat tangannya terlebih dahulu, kemudian menjawab panggilan tersebut. Suara Marlon terdengar dari ujung telepon. "Bos, bagaimana denganmu? Apakah kamu baik-baik saja?" "Nggak apa-apa. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu menemukan saksinya tepat waktu. Setelah aku kembali, aku akan memberimu hadiah." Marlon berkata dengan ekspresi malu, "Bos, sebenarnya bukan aku yang menemukan saksi itu." Ekspresi Pamela langsung terkejut. Petik 2. "Bukan kamu. Apakah mereka sendiri bersedia menjadi saksi?" "Bukan. Aku berangkat terlambat. Saat aku tiba di tempat tujuan, orang itu sudah diselamatkan." "Siapa yang menyelamatkan mereka?" "Kalau tebakanku benar, itu pasti anak buah Pak Agam. Beberapa hari ini, bawahan Pak Agam, Ervin juga telah mengutus orang untuk memeriksa situasi keluarga Ken. Dia mengetahui segalanya sebelum kita." Pamela tertegun dan tidak berbicara untuk waktu lama. Marlon kembali berkata, "Bos, izinkan aku mengatakan satu hal lagi, sikap Pak Agam padamu." Klik. Sebelum dia selesai mendengarkan, Pamela telah menutup panggilan itu. Setelah melihat ekspresi bosnya yang agak kesal, Julius bertanya dengan hati-hati, "Bu Pamela, apakah perlu aku yang mengantarmu pulang?" Setelah mengembalikan ponsel Julius, Pamela berkata sambil melambaikan tangannya, "Nggak perlu. Julius, urusanku sudah selesai. Kamu kembalilah ke firma hukummu." "Oke, Bu Pamela." Keduanya berjalan keluar dari kantor polisi. Setelah Julius membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Pamela, dia baru berbalik dan naik ke mobilnya. Kemudian, Julius meninggalkan kantor polisi. Pamela melihat mobil Julius yang melaju pergi sambil menyipitkan matanya. Begitu dia mendongakkan kepalanya, seketika tubuhnya langsung membeku. Pandangannya tertuju pada Agam yang sedang menunggu di depan kantor polisi pada saat ini. Ketika Pamela bertemu dengan Agam lagi, suasana hatinya menjadi sedikit rumit. Seketika, Pamela berhenti di tempat dan tidak bergerak sama sekali. Agam yang mengenakan jas dan sepatu kulit itu bersandar dengan malas di mobil sport mahal berwarna putih. Dia memegang sebatang rokok di jarinya yang kurus dan panjang sambil merokok. Agam tampak seperti sedang menunggu seseorang. Melihat Pamela berdiri di sana dengan linglung, Agam mengangkat tangannya, lalu menggerakkan jari sambil berkata, "Kemarilah." Pamela ragu-ragu sejenak, kemudian dia berkata sambil berjalan mendekat, "Paman." Agam menelan ludah dengan perlahan sambil menyipitkan mata ke arah Pamela. Kemudian, dia melirik ke arah mobil pengacara Julius yang baru saja melaju pergi sambil berkata, "Nona Pamela, koneksimu sangat luas.
Bab 314. Pamela juga menoleh ke arah mobil Julius yang melaju pergi. Setelah itu, dia memahami arti kata-kata Agam. Oh, Pak Julius dulunya adalah senior di jurusan hukum Universitas Padalamang. Dia sangat antusias. Aku sangat berterima kasih padanya telah membantuku kali ini. Antusias. Agam mematikan rokok di tangannya, lalu menatap Pamela dengan tatapan serius sambil berkata, "Di kota Marilla, seniormu itu dikenal sebagai orang yang sulit disewa bahkan dengan bayaran tinggi. Dia bersedia membantu junior sepertimu, hubungan kalian pasti sangat akrab, bukan?" Terlihat jelas Agam mencurigai Pamela. Pamela tidak ingin menjelaskan. Untuk sesaat, Pamela tidak bisa memikirkan penjelasan yang masuk akal. Selain itu, dia juga tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Terlalu banyak bicara akan menyebabkan kesalahpahaman, jadi Pamela memilih untuk diam. Saat ini, Atsila yang muncul entah dari mana itu membawa ember kecil. Dia mencelupkan daun jeruk ke dalam air, lalu memercikkan air ke arah Pamela. "Bibi, selamat atas kebebasanmu." Sebelum Pamela sempat bereaksi, wajahnya telah disiram air hingga tersedak dan batuk beberapa kali. Melihat adegan ini, Agam mengerutkan kening, lalu memeluk Pamela dan membungkus tubuhnya dengan mantel. Setelah itu, Agam berkata sambil menatap Atsila dengan tatapan dingin, "Apa yang kamu lakukan?" Atsila berkata dengan ekspresi polos, "Paman, aku mencoba menghilangkan kesialan untuk Bibi." Agam mengerutkan kening dan memeluk Pamela seperti orang tua yang melindungi anaknya. Tangannya yang kasar menyeka air di dahi Pamela dengan lembut. Kemudian, dia berkata sambil menatap keponakan yang menyebabkan masalah dengan sinis, "Aku rasa kamu yang membawa sial. Cepat singkirkan barang-barang itu dan menjauh darinya." Setelah melihat pamannya marah, Atsila ketakutan hingga dia segera mundur beberapa langkah. Namun, dia masih membantah, "Paman, kenapa kamu berkata seperti itu? Aku datang ke sini khusus untuk menjemput Bibi. Aku bahkan mencari cara untuk menghilangkan kesialan di internet. Aku pergi membeli daun jeruk bali dan air yang diracik khusus untuk menghilangkan kesialan." Ekspresi Agam terlihat makin masam. Dia punya alergi dan baru saja keluar dari rumah sakit. Apakah kamu ingin dia dirawat di rumah sakit lagi? Atsila tertegun sejenak. Saat ini, dia baru menyadari mengapa pamannya terlihat begitu gugup. Dia pun berkata dengan malu-malu, aku lupa. Maafkan aku." Agam kembali menegurnya dengan tegas, "Kelak, jangan sentuh dia dengan benda-benda yang komposisinya nggak diketahui." Atsila memahami kesalahannya. Dia pun segera mengakui kesalahannya, "Maaf. Aku bersalah. Bibi, kamu nggak apa-apa, kan?" Pamela tertawa terbahak-bahak, lalu mengusap wajahnya di pelukan Agam dengan tidak sungkan. Pamela sengaja menyeka sisa tetesan air di wajahnya ke kemeja mahal Agam sambil terkikik. Sekalipun Agam merasa tidak senang, dia tetap membiarkan Pamela berbuat seenaknya di pelukannya. Atsila tertegun sambil menatap Pamela dengan heran. Kemudian, dia bertanya, "Bibi, apa yang kamu tertawakan? Kamu sangat lucu." Pamela tersenyum sambil melepaskan diri dari pelukan Agam, lalu berjalan ke arah Atsila, meletakkan tangannya di bahu Atsila dan menepuknya sambil berkata, "Atsila, terima kasih. Aku memang harus menghilangkan kesialan. Akhir-akhir ini aku sering tertimpa masalah, terutama sejak memprovokasi pamanmu." Mendengar perkataan Pamela, Atsila tiba-tiba berkata dengan bangga, "Paman, apakah kamu mendengarnya? Bibi merasa kamu yang bawa sial, bukan aku." Agam terdiam 1000 bahasa. Setelah itu, kedua gadis itu berbisik sambil mencibir dari waktu ke waktu. Keduanya mengabaikan Agam yang berdiri di samping sendirian. Agam menatap Pamela yang tidak berperasaan dengan ekspresi masam. Lalu, dia meluruskan pakaian yang sengaja dikerutkan oleh Pamela. Agam mencubit alisnya tanpa daya, kemudian berjalan beberapa langkah ke samping dan menyalakan sebatang rokok. "Agam, kamu datang untuk menjemput Kak Pamela, ya?"
Tanya Kalana dengan suara pelan sambil berjalan kemari. Barusan, Kalana mengajak kakaknya untuk menanyakan hasil penyelidikan Steffi. Saat ini, dia baru berjalan keluar dari kantor polisi. Begitu dia keluar, dia melihat Agam berdiri di depan pintu, dia pun langsung meninggalkan kakaknya dan berlari kemari. Melihat Kalana berjalan kemari, seketika senyuman di wajah Atsila menghilang. Dia mendengus sambil bergumam dengan marah, si pembawa sial datang lagi. Pamela memandang Kalana dengan acuh tak acuh, lalu melihat ekspresi lembut di wajah Agam. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan membuang muka dengan bosan. Pamela kebetulan melihat Jason berdiri dengan tak berdaya di samping mobil mewah tidak jauh sambil menunggu adiknya kembali. Kehidupan Kalana memang baik. Dia memiliki kakak yang mencintainya tanpa syarat dan memperlakukannya dengan baik sejak dia masih kecil. Kalana tidak perlu takut pada apapun, jika terjadi sesuatu, dia bisa bersembunyi di belakang kakaknya. Bab 315. Pamela memikirkan dirinya yang tidak punya apa-apa sejak kecil. Dia harus menghadapi semuanya sendiri dan mencari solusi sendiri. Hingga saat ini, meski Pamela telah memiliki kemampuan, jika dipikir-pikir, apakah dia akan bersyukur atas kesulitan yang membuatnya makin kuat dengan perlahan? Tidak akan. Jika punya pilihan, tidak ada seorang pun yang ingin menderita. Suara lembut dan ramah Kalana kembali terdengar lagi di telinga Pamela. Agam, aku sudah meminta maaf kepada Kak Pamela atas kesalahpahaman ini. Hei, itu semua karena Steffi melakukan hal kesalahan. Tapi, dia bukan orang jahat, kamu juga sudah mengenal Steffi untuk waktu lama. Seharusnya kamu memahami sifatnya. Jadi Agam, bisakah kamu membantuku membujuk Kak Pamela untuk nggak meminta pertanggungjawaban Steffi dan memaafkannya untuk yang terakhir kalinya? Polisi bilang selama aku nggak melanjutkan kasus ini dan Kak Pamela nggak mempermasalahkan hal ini, Steffi nggak akan dipenjara. Mendengar ini, Pamela tersenyum sinis, lalu dia berbalik untuk melihat apakah Paman Agam bisa menolak permohonan dari cinta pertamanya dan menyetujui permintaan Kalana. Ekspresi Agam terlihat datar. Di bawah asap rokok, mereka sama sekali tidak dapat melihat ekspresi Agam. Agam hanya mengembuskan asap rokok, lalu berkata dengan acuh tak acuh, semuanya terjadi lagi dan lagi. Ini bukan pertama kalinya Steffi memfitnah istriku. Kali ini, meskipun istriku setuju untuk melepaskannya, aku nggak akan setuju. Pamela terkejut, lalu menatap Agam dengan tatapan kosong sambil mengingat apa yang baru saja dia katakan. Agam, Kalana terkejut, lalu dia menundukkan kepalanya dengan kecewa. Oke, aku mengerti. Agam mematikan rokoknya, lalu berjalan melewati Kalana dan menghampiri Pamela. Ayo pulang. Kalimat, ayo pulang, terdengar jelas dan nyaring. Saat Pamela masih tertegun, Agam telah memegang tangannya, membuka pintu dan mendorongnya ke dalam mobil. Agam membungkuk, kemudian mengencangkan sabuk pengaman Pamela dan menutup pintu mobil. Ketika Agam berjalan ke kursi pengemudi, dia melewati Kalana, lalu berhenti sejenak dan berkata dengan ekspresi serius, kamu pulanglah, kakakmu sedang menunggumu. Kalana tersadar dari lamunannya, lalu berkata sambil mengangguk. Oke, Agam, aku mengerti. Atsila berjalan kemari sambil tersenyum, lalu bertanya, Paman, bagaimana denganku? Agam meliriknya, lalu berjalan dengan acuh tak acuh sambil berkata, kamu pulanglah sendiri. Atsila tidak bisa menerimanya. Ah, Paman, Paman, jangan pergi. Paman, hei, apakah kamu nggak salah? Kamu pamanku, bukan? Dia mengejar pamannya dan mencoba untuk menumpang mobil pamannya. Namun, mobil pamannya malah meninggalkannya begitu saja dan melaju dengan kencang. Paman, Atsila terlihat sangat tidak berdaya. Kalana memandang Atsila dengan penuh simpati sambil berkata, Atsila, kamu ingin ikut denganku, enggak? Aku bisa meminta kakakku untuk memberimu tumpangan. Atsila memandang Kalana dengan jijik, lalu menolaknya tanpa berpikir, enggak perlu, aku akan naik taksi sendiri. Selamat tinggal.
Setelah mengatakan ini, Atsila segera berbalik dan melarikan diri seolah dia takut pada Kalana. Kalana melihat ke arah mobil Agam melaju dan Atsila yang tidak menghargainya. Tatapan Kalana yang polos itu tiba-tiba menunjukkan tatapan kejam. Kalana merasa kesal hingga menggertakkan giginya. Apa kamu masih mau melihat? Semua orang sudah pergi. Ayo pulang bersamaku. Nada khawatir dan tertekan Jason terdengar dari belakang. Tatapan kejam di mata Kalana langsung menghilang. Dia memasang ekspresi polos seperti biasanya. Kemudian, Kalana berbalik dan berkata dengan patuh, "Baiklah. Kak, ayo pulang." Bab 316. Saat datang ke kantor polisi, Kalana dan adiknya, Justin menumpangi mobil yang dikendarai oleh sopir pribadi keluarga mereka. Namun, tadi Justin sudah disuruh pulang oleh kakaknya untuk belajar di rumah. Sopir yang mengantar adiknya pulang. Jadi, sekarang dia hanya bisa pulang dengan menumpangi mobil kakaknya. Begitu masuk ke dalam mobil Jason, Kalana mendapati jimat keselamatan tergantung di kaca spion mobil. Jimat keselamatan itu diperoleh secara langsung dari seorang master dari kuil Brahma Gunung Damai. Di tengah jimat tersebut, ada sebuah foto berukuran kecil seorang gadis kecil bersama ibunya. Seperti Kalana, gadis kecil itu memiliki sebuah tahi lalat kecil di pelipisnya. Kalana tahu kakaknya sama sekali tidak mempercayai mitos. Meski begitu, Jason tetap bersedia memohon sebuah jimat keselamatan untuk mendoakan ibu dan anak itu. Ibu dan anak itu sangat penting bagi Jason. Namun, orang yang berada dalam foto itu bukanlah dirinya dengan ibunya, melainkan nyonya terdahulu dan nona besar keluarga Yanuar yang sudah lama menghilang. Dengan kata lain, mereka adalah mantan istri ayahnya dan Rembulan, putri ayahnya dengan sang mantan istri. Kalana bertanya dengan nada cemburu, "Kak, kamu bahkan menggantung foto Kak Rembulan di mobilmu." Jason baru saja menyalakan mesin mobil dan meletakkan tangannya pada setir mobil. Begitu mendengar pertanyaan Kalana, dia melirik jimat keselamatan itu sejenak, lalu dengan sorot mata yang hangat, dia berkata, sebagai kenangan." Seberkas cahaya melintas di mata Kalana, sangat jelas dia terlihat kecewa. "Kakak pilih kasih. Kenapa kakak nggak menggantung fotoku dan Justin?" Jason berkata dengan ekspresi tenang sekaligus serius, "Kalian nggak bisa dibandingkan dengannya." Seorang Oyan sakit hati mendengar ucapan kakaknya. Kalana mengerutkan keningnya dan berkata, "Kami nggak bisa dibandingkan dengannya. Dalam lubuk hati kakak, apa selamanya Kak Rembulan jauh lebih penting dibandingkan kami." Menyadari adiknya tidak senang, Jason memperlambat laju mobilnya, lalu mengulurkan lengannya dan mengusap-usap kepala adiknya dengan lembut. "Dasar gadis bodoh, kamu selalu berada di sisiku dan aku bisa bertemu denganmu setiap saat. Jadi, untuk apa aku menggantung fotomu lagi? Berbeda denganmu, saat Rembulan berusia 5 tahun, dia sudah meninggalkanku. Selama bertahun-tahun ini, aku nggak tahu dia menjalani kehidupan seperti apa. Aku nggak bisa melindunginya. Jadi, aku hanya bisa mendoakannya agar dia selalu aman dan bahagia." Kalana mengerutkan keningnya dan berusaha membujuk kakaknya. "Karena sejak kecil Kak Rembulan sudah tiada, seharusnya kakak melupakannya. Aku yakin Rembulan juga tidak berharap Jason terus hidup dalam bayang-bayang kehilangan mereka. Mungkin saja ibu dan anak itu sudah direinkarnasi dan memiliki keluarga yang baru." Sorot mata Jason berubah menjadi gelap. Dia menarik tangannya dan kembali menggenggam setir mobil. Selama ini, dia tidak menyukai orang lain mengucapkan kata-kata seperti itu karena dia tidak bersedia mempercayai ibunya dan adiknya telah tiada. Dia lebih berharap mereka hanya menyembunyikan identitas mereka dan menjalani kehidupan di suatu tempat yang tidak dia ketahui. Kalau orang yang mengucapkan kata-kata itu bukan Kalana melainkan orang lain, dia pasti sudah mengusir orang tersebut turun dari mobilnya. Kalana sama sekali tidak menyadari kakaknya sudah marah. Dengan pandangan yang masih terpaku pada jimat keselamatan itu, dia berkata dengan nada manja, "Kak,
aku juga ingin fotoku dan Justin digantung di dalam mobil. Dengan begitu, setiap kali kakak mengendarai mobil, kakak akan mengingat kami. Jason mendengus dan berkata, mengingatmu masih lumayan, untuk apa aku mengingat bocah itu? Mengingat hasil ujian semester matematikanya hanya dapat nilai 3. Untuk sesaat, Kanala tidak bisa berkata-kata, Kalana juga merasa malu atas kebodohan adiknya. Namun, dia tetap berusaha membela adiknya. Kak, sebenarnya Justin cukup cerdas. Hanya saja, dia nggak fokus dalam belajar. Apa nggak fokus belajar bisa dibenarkan? Aku sudah mengundang banyak guru les terkenal untuknya, tapi dia malah hanya mendapat nilai 3. Seorang anggota keluarga Yanuar mendapat nilai 3. Aku saja merasa malu untuknya. Baiklah kalau begitu. Kakak nggak perlu menggantung foto Justin, hanya gantung fotoku saja, ya. Mendengar nada bicara manja adiknya, Jason sangat tidak berdaya. Dia menghela napas dan berkata dengan nada penuh kasih sayang, oke, besok aku akan menggantung fotomu di dalam mobil. Setiap kali aku mengendarai mobil, aku akan mengingatmu, oke. Kalana tersenyum, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, nah, seperti ini baru adil. Bab 317. Jason memijat-mijat hidungnya, dia merasa agak lelah secara mental. Dia selalu menuruti adiknya ini. Kadangkala, dia bahkan merasa dia sudah terlalu memanjakan Kalana. Setelah tujuannya tercapai, Kalana memiringkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya keluar kaca mobil. Ekspresi meremehkan tampak jelas di wajahnya. Dalam lubuk hatinya, sebenarnya dia sama sekali tidak peduli apakah kakaknya menggantung fotonya di mobil atau tidak, serta setiap kali mengendarai mobil teringat pada dirinya atau tidak, dia hanya ingin lebih unggul dibandingkan rembulan. Semua orang mengatakan dirinya memiliki nasib yang baik. Begitu terlahir, dia langsung menjadi sosok tuan putri yang dimanjakan oleh keluarga Yanuar. Namun, hal yang tidak diketahui oleh orang lain adalah selama ini posisinya di keluarga Yanuar sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan seorang gadis kecil yang sudah menghilang belasan tahun yang lalu. Demi mengingat rembulan, ayahnya mengeluarkan dana besar untuk membeli tanah di pusat kota dan membangun sebuah manor sinar rembulan. Sementara itu, dalam lubuk hati kakaknya, posisinya selalu di bawah rembulan yang sudah tidak jelas keberadaannya di mana itu. Saat dia masih kecil, demi mendapat kasih sayang kakaknya, dia meniru penampilan rembulan. Dia meminta orang untuk membuatkan tato tahi lalat di pelipisnya. Sebenarnya, dia sama sekali tidak menyukai penampilan seperti itu. Hanya saja, karena dia adalah putri dari ibu tiri Jason, kakaknya sama sekali tidak menyukainya saat mereka masih kecil. Dengan meniru kebiasaan dan hobi rembulan, dia baru bisa mendapat sedikit simpati dari kakaknya. Karena upaya kerasnya itu pula, kini dia baru dimanjakan dan menjadi adik kesayangan Jason. Sebenarnya, orang yang hidup dalam bayang-bayang rembulan bukanlah kakaknya, melainkan dirinya sendiri. Jadi, dia sangat membenci rembulan. Dia membenci gadis kecil yang menjadi bayang-bayang dalam kehidupannya itu. Sekarang, hal yang paling sulit dia terima adalah bagi Agam keberadaannya juga bukan paling spesial lagi. Dia enggan menerima kenyataan ini, tidak peduli dalam jubuk hati siapapun, dia bukan orang yang paling penting dan paling spesial. Setelah berpikir sejenak, Kalana berkata dengan suara bergetar, Kak, tiba-tiba aku merasa agak takut. Mengira adiknya tidak enak badan, Jason memberhentikan mobilnya di pinggir jalan, lalu bertanya dengan lembut, ada apa? Ada aku di sini, apa yang kamu takutkan? Kalana menarik lengan kakaknya, lalu berkata ekspresi gelisah, setiap kali aku mengingat Kak Pamela, aku merasa agak takut padanya. Aku selalu merasa dia memendam kebencian yang dalam padaku. Terlebih lagi, Stevie sudah melakukan tindakan gegabah seperti itu, aku sangat takut dia akan membalas dendam padaku. Jangan takut, aku akan mengutus orang untuk melindungimu.
Aku akan memastikan gak akan ada seorang pun yang bisa menyentuh sehelai rambutmu. Jason teringat akan sikap acuh tak acuh Pamela padanya, perasaan tidak senang menyelimuti hatinya. Dia beranggapan bahwa dia tidak bisa menganggap remeh gadis desa itu, dia sudah kehilangan satu adiknya, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Kalana. Pada saat bersamaan, sebuah mobil balap sedang melaju dari arah berlawanan. Pamela memiringkan kepalanya, menatap Agam yang sedang fokus mengemudi. Dengan perasaan sedikit campur aduk, dia mengatupkan bibirnya, lalu berkata, "Paman, terima kasih, ya." Pria itu meliriknya dan berkata, "Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Terima kasih karena kamu telah mencarikan saksi baru untukku tepat waktu. Kalau enggak, kebenaran masalah ini juga enggak akan begitu cepat terungkap. Bagaimana kamu bisa tahu aku yang mencarikan saksi baru untukmu?" Pertanyaan tajam pria itu membuat Pamela terdiam. Pria itu tidak mengatakan secara langsung bahwa dia yang mencarikan saksi baru untuk Pamela. Selain itu, pria itu mengetahui identitasnya. Sebagai gadis desa biasa, jadi, wajar saja pria itu beranggapan dia tidak akan mengetahui informasi yang belum terungkap. Dia juga tidak mungkin memberitahu pria itu bahwa Marlon, bawahannya yang melaporkan hal itu padanya. Bab 318. Aku hanya tebak saja karena selama ini paman sangat baik padaku. Lagi pula, statusku adalah istrimu walau bukan istri sah. Jadi, kupikir seharusnya kamu gak mungkin mengabaikanku. Selain kamu yang bersedia mencarikan saksi untukku, gak ada orang lain lagi yang akan melakukannya. Pamela melontarkan kata-kata sanjungan kepada pria itu. Agam meliriknya dengan dingin dan berkata, "Apa kamu benar-benar tahu aku gak akan mengabaikanmu?" Pamela tetap memaksakan seulas senyum. Tentu saja aku tahu." Agam mendengus pelan dan berkata, "Kalau begitu, apa kamu ada memakiku dalam hati karena semalam aku gak kembali ke rumah sakit untuk menemanimu?" Untuk sesaat, Pamela tidak bisa berkata-kata. "Oke, harus kuakui hal itu," kata Pamela dalam hati. Semalam, dia mendengar dari Atsila bahwa Kalana sudah keluar dari rumah sakit, jadi pria itu mengantarnya pulang. Setelah itu, pria itu tidak kembali ke rumah sakit lagi. Dia beranggapan bahwa kemungkinan besar pasangan itu sudah membicarakan tentang kehidupan dan mimpi yang indah bersama, jadi, wajar saja pria itu tidak kembali ke rumah sakit lagi. Namun, hal yang membuatnya tidak senang adalah dia mengira pria itu juga tidak mempercayainya. Dia mengira seperti orang-orang lainnya, pria itu juga beranggapan dia yang mencelakai Kalana. Jadi, dia sempat memarahi pria itu dalam hati. Melihat gadis itu tidak berbicara, Agam langsung tahu apa jawabannya. Sudut bibirnya terangkat ke atas, lengannya yang panjang memutar setir mobil, membelokkan mobilnya. Kemudian, dia baru memberi penjelasan. "Semalam, aku pergi menyelidiki satu hal. Saat aku kembali, kamu sudah tertidur. Pagi harinya, aku ada urusan mendesak. Saat aku pergi, kamu masih belum bangun." Mendengar ucapan pria itu, Pamela tertegun. "Semalam paman kembali saat aku sudah tertidur," pikirnya. Agam menaikkan alisnya dan berkata, "Kamu gak percaya padaku?" Begitu pertanyaan itu dilontarkan oleh Agam, Pamela langsung tersadar kembali. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sopan, "Aku percaya padamu. Lagi pula, kamu gak perlu berbohong padaku. Singkatnya, aku sangat berterima kasih padamu karena telah meluangkan waktu di tengah kesibukanmu untuk menyelidiki saksi. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih." Agam melirik ekspresi sungkan sekaligus tidak tulus wanita itu, lalu berkata, "Ervin yang bertugas menyelidiki tentang saksi, aku menyelidiki hal yang lain." Pamela bertanya dengan penasaran, "Masalah apa yang perlu kamu selidiki secara pribadi?" Bukankah Nona Pamela sangat ahli dalam menebak? Bagaimana kalau kamu tebak sendiri? Pamela mengerutkan keningnya. Tanpa informasi apapun, bagaimana dia bisa menebaknya? Sudahlah. Aku nggak mau tebak lagi.
Masalah yang bisa membuat tokoh hebat sepertimu menyelidikinya sendiri pasti sangat penting bagimu. Paling masalah itu ada hubungannya denganmu dan Nona Kalana, nggak ada hubungannya denganku. Aku nggak perlu mengetahui hal itu. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara gesekan ban mobil yang keras. Kemudian, mobil berhenti secara mendadak di sebuah jalan kecil. Saking mendadaknya mobil direm, secara naluriah Pamela mencengkeram sabuk pengamannya dengan erat. Saat ini, jiwanya seolah sudah meninggalkan raganya. Apa yang terjadi? Pikirnya. Setelah mobil berhenti dengan sempurna, Pamela memiringkan kepalanya dan menatap pria yang duduk di kursi pengemudi di sampingnya dengan kening berkerut. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang telah terjadi. Wajah tampan dan dingin Agam menunjukkan ekspresi muram. Dia menyipitkan matanya dan menatap Pamela dengan lekat. Kamu bilang nggak ada hubungannya denganmu. Apa kamu merasa aku juga nggak ada hubungannya denganmu? Pamela menunjukkan ekspresi kebingungan. Petik 2. Apa ada hubungannya denganku? Agam membuka sabuk pengamannya perlahan, lalu berkata dengan sorot mata dingin, Pamela, apa setiap kali aku berbicara denganmu, kamu hanya menganggap ucapanku seperti angin lalu? Mendengar ucapan pria itu, Pamela makin kebingungan. Bagaimana mungkin? Aku selalu mendengar ucapanmu. Hanya saja, terkadang aku nggak bisa memahami tindakanmu yang mendadak seperti sekarang ini. Sorot mata tidak senang tampak jelas di mata Agam. Kalau kamu nggak mengerti, kamu boleh bertanya. Pamela benar-benar tidak mengerti mengapa pria itu tiba-tiba marah kepadanya. Dia juga berkata dengan kesal, "Enggak, aku nggak ingin bertanya. Lagi pula, aku bukan istri sahmu, aku nggak berhak banyak bertanya. Jadi, lebih baik aku sedikit." Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Agam langsung menyelanya, "Kalau bukan kamu, siapa?" Pamela tertegun sejenak, lalu dia mengerutkan keningnya dan berkata, "Kalana, Hamif." Cerita bersambung.